Hai, kembali lagi sama aku, Bulan Meswari, absen 21 dari kelas 11 MIPA 1. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk berbagi informasi terkait narkoba. Narkoba adalah istilah yang sangat sering kita dengar di masyarakat. Narkoba sendiri juga merupakan suatu masalah besar yang harus segera dituntaskan bahkan hingga kancah internasional. Lalu, apa sih itu narkoba? Jadi, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga obat berbahaya. Nah, narkoba ini bisa diibaratkan sebagai mata uang yang memiliki dua posisi. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Jadi pertama-tama aku akan bahas mengenai sisi positifnya. Kenapa sih narkoba bisa dikatakan memiliki sisi positif? Karena narkoba ini awalnya dapat dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu psikotropika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja dan tidak digunakan sebagai pengobatan karena memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Contohnya heroin. Golongan kedua nih yaitu psikotropika yang bisa digunakan untuk pengobatan tapi sebagai pilihan pikir saja dan bisa juga digunakan sebagai pengembangan dari ilmu pengetahuan dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi. Selanjutnya ada narkotika golongan 3 yaitu psikotropika yang dapat digunakan sebagai pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi. Dan narkotika jenis ini juga bisa digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki tingkat ketergantungan yang ringan. Selanjutnya aku akan bahas mengenai sisi negatifnya. Kenapa sih narkoba bisa dikatakan memiliki sisi negatif? Ya tentu saja karena adanya penyalahgunaan narkoba. Seperti yang sudah disampaikan tadi, narkotika bisa juga disebut sebagai obat yang berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena narkoba ini bisa merusak sistem syaraf kita. Nah, gimana sih itu? Jadi sistem syaraf kita itu seperti syaraf sensorik, motorik, otonom ini bisa dirusak oleh narkoba sehingga dapat menimbulkan gejala atau gangguan seperti perubahan perilaku, halusinasi, dan juga kerja otak yang berlebih. Selanjutnya, jika kita sudah menggunakan narkoba, tentu akan terjadi namanya ketergantungan. Loh, kok bisa ketergantungan sih? Tentu aja bisa, karena setelah kita mengonsumsi narkoba, maka otak akan membaca tanggapan tubuh kita. Jika tubuh merasa nyaman, maka otak akan mengeluarkan neurotransmitter dopamin yang memberikan kesan menyenangkan. Inilah yang menyebabkan kita atau seseorang merasa ngefly, merasa nyaman, merasa tenang saat mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya nih, setelah begitu maka otak akan membuat program yang salah. Otak akan membaca ini sebagai orang tersebut membutuhkan narkoba sebagai bahan pokoknya atau kebutuhan pokoknya, dan inilah yang menyebabkan ketergantungan. Nah, jadi pada kasus ketergantungan, orang akan terus menggunakan narkoba. Jika tidak, akan terjadi gejala putus obat atau disebut dengan sakau. Sakau ini gejalanya berbeda-beda tergantung narkoba yang digunakan. Misalnya, orang ketergantungan narkoba jenis heroin, maka orang tersebut akan mengalami gejala seperti sakit flu berat, misalnya mata berair, nyeri otot, dan juga yang lainnya. Dan tentu narkoba ini nantinya akan berdampak negatif bagi organ-organ tubuh seperti jantung, hati, paru-paru. Tentu banyak sekali dampak negatif dari narkoba ini. Selanjutnya, jika orang sudah ketergantungan narkoba, maka akan terjadi overdosis. Kenapa bisa overdosis? Karena jika seseorang terus-menerus mengonsumsi narkoba, maka tubuh akan meningkatkan toleransi tubuhnya. Nah, jadi sehingga ini akan menyebabkan orang tidak dapat lagi mengontrol narkoba yang ia gunakan atau ia konsumsi, sehingga tibalah ia di titik di mana tubuh tidak dapat lagi menerima narkoba dan terjadilah overdosis. Nah, tentu jika sudah overdosis, tentu narkoba yang digunakan akan semakin banyak. Narkoba yang digunakan semakin banyak, maka uang yang harus dikeluarkan juga semakin banyak untuk membeli narkoba. Nah, inilah maka orang-orang tersebut akan menghalalkan atau mengiyakan berbagai cara untuk membeli narkoba. Bisa menarik tabungan, menjual barang, meminta pada keluarga, dan juga yang lainnya. Dan jika tidak dapat, ia tentu akan merasa depresi, merasa marah karena gangguan tadi seperti sakau, maka ia akan merasa depresi. Dan ia juga akan menggunakan berbagai cara seperti hal-hal kejahatan, misalnya merampok. Tentu ini bisa berujung pada bidang hukum. Nah, selanjutnya dengan demikian maka mungkin orangnya yang dulu bersekolah bisa putus sekolah, yang bekerja bisa selesai bekerja, hubungan dengan keluarga menjadi kacau, dengan teman menjadi kacau, dan inilah dampak narkoba yang lainnya selain gangguan dari saraf tadi, yaitu gangguan mental dan juga sosial. Jadi syaraf merupakan sistem yang sangat penting bagi tubuh kita.
kita. Oleh sebab itu, jagalah sistem syaraf kita. Jika syaraf kita rusak, maka itu akan menjadi cacat permanen dan sulit untuk diperbaiki. Tentu itu tidak baik untuk tubuh kita. Tentu juga kita tidak ingin sistem syaraf kita hancur, rusak hanya karena narkoba. Oleh sebab itu, jangan pernah coba-coba kepada narkoba. Jadi sekarang aku ingin mengajak kalian semua untuk membuat video kampanye anti narkoba dan menyebarluaskannya di media sosial kalian. Dan kalian juga bisa membuat poster. Yuk kita buat bareng-bareng posternya. Tara, ini dia poster anti narkoba dari aku. Yuk kita bekerja sama dengan BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk menuntaskan permasalahan narkoba. Katakan tidak pada narkoba, perbanyak hal positif, sudahi narkoba sebelum narkoba menyudahimu. Terima kasih.